itu mungkin mama belum sampai situ gitu, tapi mereka mau belajar. Dan UMKM ini memang pemerintah support banget gitu. Bahkan untuk program pemerintah belanja negara maupun daerah gitu ya, yang di pusat maupun daerah itu dibudgetkan 40%, sekitar 400 triliun, 1 tahun. 1 tahun. Dan harus belanjanya ke UMKM. Oh, Mengoptimalkan kita UMKM itu luar biasa banget gitu. Bahkan kan kita pandemi perekonomian kita itu sangat tertolong dengan adanya UMKM yang iya. bangkit. Magnet Talks. Hai Magnetizen, jumpa lagi dengan aku Winda Dwi Astuti di program Magnet Talks Connecting Your Business World. Dan kali ini seperti biasa aku akan kedatangan satu bintang tamu lagi yang tentunya akan memberikan kita insight-insight menarik. Dan tanpa menunggu lama langsung saja ini dia Mas Denis Kumara ya, selaku Head of Business dari Bineka.com. Benar ya Mas ya? Iya, betul Oke, sekali Winda. Mas Denis ini dari awal sebelum mulai syuting ini sudah cerah sekali. Wah, luar biasa. Selalu tersenyum ya. Kayaknya hari ini happy banget. Thank you banget Mas hari ini udah mau jadi narasumber aku. Thank you juga karena sudah diundang ke sini. Yes, oke. Nah, aku tadi sempat mention juga ini Mas Denis ini sebagai Head of Business dari Bineka.com. Iya. Nah, kalau Head of Business di e-commerce kayak gini, ini biasanya day to day-nya ngapain Mas kalau boleh tahu? Day to day-nya ya. Yang pasti day to day-nya tuh harus jualan Bineka. Wah, Eh, Jadi kita berkolaborasi dengan banyak partner. Partnernya bisa siapapun gitu ya. Dan setiap peluang bisnis yang bisa kita kolaborasikan pasti aku hajar langsung. wah, iya ya. Termasuk kesempatan datang ke podcast ini ya. Wah, Pastinya hajar langsung hajar ya. langsung. Kemarin waktu diundang, oke bisa. Oke, nah ini kalau misalnya di e-commerce seperti ini, udah berapa lama Mas? Sorry. Di Bineka. Iya, Di Bineka ini sudah kurang lebih 8 tahunan. 8 tahun. Ya, Berarti sempat startnya tuh dari apa dulu Mas sebelum jadi head of business? startnya awal mulanya tuh jadi marketing officer sebenarnya. Jadi karena Oh, backgroundku adalah public relations, hmm. jadi pertama kali masuk join di Bineka tuh jadi marketing communication. Oh, oke. Aku suka nih yang kayak gini ya Magnetizen. Jadi memupuk karirnya dari awal ya Mas ya. Jadi nggak langsung gitu. 8 tahun jadi marketing officer dulu, Iya, terus jadi sempat pindah lagi Mas? di Sebelum jadi head of business? iya, jadi ada beberapa dari marketing, Hmm? kemudian juga handle partnership. Oke. Partnershipnya ada yang ke brand, ada juga yang ke banking partner Hmm? gitu ya. Terus pernah yang paling agak-agak jauh nih handle produk retail. Produk Jadi retail. betul, Oke. jadi ngurusin marketing nih Mm-mm. biasanya, terus udah tahu nih gimana caranya berkolaborasi dengan partner, saatnya diminta untuk ngurusin produk retail yang jualan di store sama di webnya bineka.com gitu. Jadi Hmm. harus hitung-hitung margin lah, bagaimana Hmm. stok manajemen produknya dan sebagainya. Baru habis itu Hmm. mulai dari sana balik lagi ke marketing dan sampai jadi di ngurusin bisnisnya Bineka saat ini. Oh, oke. Jadi mengawalinya tadi dari marketing, PR, partnership, tiba-tiba jadi produk retail. Iya. Baru sekarang jadi head of business ini. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita ngomongin soal head of business ya, Mas. Ini kan bisa dibilang udah jadi kepala nih, udah jadi leader banget nih gitu. Tentu aku yakin challenge-nya lebih besar. So far suka dukanya apa nih, Mas? Jadi head of business di sini. Suka dukanya ya. Kalau ditanya suka dukanya pastinya lebih banyak sukanya gitu ya. Karena orangnya bawaannya fun, terus emang suka Hmm. engage sama orang. Jadi pas banget tuh ngurusin partnership dan partner-partner lainnya gitu ya. Dukanya paling challenge-nya apa ya? Dukanya mungkin kemarin pas pandemi kali ya. Yang Oh biasanya ya. setiap hari ketemu orang, setiap hari jualan, tiba-tiba pandemi harus di rumah aja gitu ya. Walaupun ya tetap akhirnya kita kayak bisa Zoom dan sebagainya gitu ya, bisa online meeting, tapi tetap aja ya kayaknya kalau nggak ketemu manusia, Hmm. berinteraksi kayaknya ada sesuatu yang beda gitu. Iya iya benar benar benar. Jadi pandemi ini selain akhirnya berpengaruh terhadap ya penjualan produknya ya Mas, tapi bagi seorang Mas Denis jiwa ekstrovertnya tersiksa ya Mas. Iya betul Akhirnya nggak sekali. bisa ketemu sama orang, nggak bisa Mm-mm. sosialisasi ya. Iya,
Tapi emang kelihatan banget sih Magnetizen ya, Mas Dennis ini orangnya kayaknya suka banget mingle-mingle gitu ya. Orangnya dari tadi fun banget. Jadi wajar kalau pandemi ini jadi menyiksa ya Betul sekali. kemarin. Oke, nah Mas Dennis ini kan Bineka ini sebagai pelopor e-commerce B2B pertama sebetulnya di Indonesia gitu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal B2B, aku yakin Magnetizen semua pasti udah cukup familiar ya. Aku tahu kok B2B itu business to business gitu. Iya. Tapi kadang belum begitu memahami sebetulnya ini tuh apa sih Mas gitu, ngapain sebenarnya di dalamnya? Oke, ya jadi sebenarnya Bineka awalnya tuh juga nggak di business to business. Jadi Hmm. kita sebenarnya tahun ini tuh 30 tahunnya kita, Uh. karena Bineka tuh udah ada di Indonesia tuh dari tahun 93, Hmm. dan awalnya juga kita masuk di eh, consumer gitu ya, business to consumer, yang mana kita jualan produk di websitenya kita tuh tahun 99. That's why kita bilang kita jadi pionir Hmm. gitu ya. Waktu itu mungkin orang belum pernah percaya online, tapi Bineka hadir dengan websitenya dan jualannya langsung barang-barang IT elektronik gitu. Yang Hmm. orang mungkin kalau saat sekarang aja beli laptop tuh kayak harus cobain dulu, datang Iya. ke store fisik gitu ya pada saat itu, tapi kita udah ada gitu. Nah, Hmm. berlanjut lagi mungkin di sekitar tahun 2011-an baru kita masuk di dalam market B2B, yang mana customer-customer kita itu korporasi gitu. Jadi mungkin konsepnya beda dengan reseller ya, karena kan ada juga yang berjualan untuk di reseller gitu ya, nanti mereka jual lagi. Tapi kalau kita, customer-customer kita itu adalah kebanyakan end user sebenarnya tetap gitu, cuman bedanya adalah corporate-corporate gitu. Oke, oke. Jadi singkatnya untuk memahami B2B itu apa? Gimana Mas Denis? Untuk para Mudahnya magnetizen. adalah platform yang kita sediakan Hmm? itu memudahkan customer corporate kita untuk pengadaannya mereka atau membeli barang-barang kebutuhannya mereka gitu. Oke. Ciri khasnya dari B2B itu apa Mas Denis? Ciri khasnya, kalau kita bilang ciri khasnya pasti teman-teman semua cukup familiar dengan istilah e-procurement. Oh, oke, ya, ya. Ya, pasti ya. Mm-mm, mm. Nah, itu ciri khasnya tuh. Tadi kalau kita bisa bilang di awal tuh kalau yang consumer ya, kita kan beli produk paling cuman lihat gitu ya, terus cek-cek harga. Habis Mm-mm. itu kalau di website biasanya di e-commerce kita tinggal add to cart terus langsung check out. Ya. Mm-mm. Itu untuk personal gitu kan. Tapi kalau untuk corporate, stepnya agak sedikit berbeda. Kenapa? Karena corporate tuh kan kita punya sistem, punya aturan gitu ya, ketika mau melakukan pengadaan harus nego dulu. Harus komparasi dulu gitu. Nggak bisa ke cuman satu seller doang. Minimum 2 atau 3 gitu. Kayak Untuk pitching vendor gitu ya. betul, dan ada proses negosiasinya juga di situ. Nah, di dalam platform itu, e-procurement itu ya semuanya bisa terjadi dari negosiasi, menggunakan quotation, sampai nanti akhirnya ketika sudah di-approve oleh user-user yang akan belanja dari tim pengadaan ataupun departemen lainnya, itu bisa langsung melakukan check out di dalam platform tersebut. Kayak gitu loh bedanya magnetizen ya. Mudah-mudahan kalian juga jadi lebih memahami nih. Kalau selama ini cuma dengar B2B doang, sebenarnya ngapain sih gitu? Ciri khasnya apa gitu? Tadi kenapa aku nanya ciri khas ya Mas Denis? Karena kan sebenarnya kalau kita mendengar istilah nggak cuma B2B ya, Iya. ada B2C, ada B2G. Nah itu bedanya apa lagi tuh Mas Denis? Sebenarnya ini mudahnya ya, karena Mm-mm. mungkin teman-teman udah familiar gitu ya dengan Mm-mm. istilah tadi. B2C itu business to consumer, Ya, B2B itu business to business, B2G adalah business to government. government. Itu adalah lebih ke segmen-segmen customer yang kita layani aja sih sebenarnya tadi gitu. Kalau kita bicara consumer tadi, pilih barang langsung check out. Kalau B2B dan B2G agak kompleks flow-nya. Karena tadi ada proses negosiasi, apalagi kalau kita melakukan pengadaan dengan pemerintah ya, ada banyak step-step yang harus dilakukan gitu. Proses negosiasinya, ada mungkin teman-teman mendengar istilah surat perintah kerja lah, ada BAST-nya mungkin. Nah, itu tuh yang membedakan gitu. Mm-mm. Dan yang paling enak buat kita para pemain-pemain yang berjualan ke B2B dan B2G sebenarnya, kalau kita bicara consumer, kita pasti beli gadget atau beli laptop paling 1 unit. Betul. Tapi kalau corporate, wah, Massal ya. iya. Begitupun juga di market atau di segmen yang pemerintah. Bisnis dari bineka.com. Salah satunya tadi ya, B2C udah, B2B ada juga, dan kita juga starting di 2015, kita jadi pionir juga nih sekali lagi, online store pertama yang terdaftar di e-katalog LKPP-nya pemerintah.
Jadi kita juga masuk di dalam segmen yang tadi B2G, business to Oke. government. Gitu. Jadi kita menjadi salah satu penyedia tuh. Mulai dari tahun 2015 sampai hari ini kita juga masih menjadi partner. Oke, apa aja tuh Pak yang disediakan di dalamnya? Biasanya balik lagi tergantung ya, biasa pengadaan-pengadaan tersebut kan sesuai dengan kebutuhan tentunya gitu ya. Ya paling banyak Bineka pasti support dari sisi peralatan-peralatan elektronik gitu ya. Kemudian juga kita sekarang kan ada laptop-laptop yang produk lokal gitu ya. Itu kan yang diusung sama program-program pemerintah kita gitu kan, untuk memberdayakan UMKM dan juga produk lokal gitu. Jadi banyak sekali yang kita bisa provide gitu, bahkan sampai hal-hal kecil seperti yang operasional demand gitu di setiap corporate atau pemerintah yang dibutuhkan. Apa sih paling gampang adalah alat tulis gitu. Pulpen aja kita sebagai orang kantoran kadang kebawa ke pulang gitu kan, kadang nyelip. Kalau ada yang Iya nganggur kita ambil. gitu, mungkin nggak sengaja sih gitu ya, atau kita lagi di ruangan ini terus kita bawa ke ruangan mana terus Betul, ketinggal dan ke sebagainya. bawah. Nah itulah hal-hal operasional yang pasti dibutuhkan untuk sehari-hari gitu, daily operasionalnya gitu. Itu juga ada banyak. Oh, oke. Jadi sebetulnya kalau tadi menarik, Mas Denis bilang ini juga salah satu bentuk support UMKM juga ya Iya, gitu. betul Jadi sekali. mensupport pemerintah tapi juga di dalamnya mensupport UMKM Iya. ini. Nah, mungkin sebelum ke sana tadi ada yang menarik, kita ngebahas soal e-procurement ya. Oke. Mungkin kalau dengar procurement kita mungkin sedikit banyaknya familiar ya. Iya. Oh ya, ini memang suatu tim gitu ya atau divisi tersendiri di dalam suatu perusahaan gitu ya. Dia akan menyediakan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan user. Nah, tapi kalau ngomongin e-procurement ini bedanya apa nih Mas sama procurement yang konvensional? Oke. Kalau kita dengar istilah e-procurement, sebenarnya paling gampang adalah I-nya itu apa sih gitu. Elektronik. Elektronik gitu ya. Otomatis ini bukan lagi sesuatu yang kita kalau belanja atau melakukan pengadaan dilakukan secara konvensional atau tradisional. Sebelumnya korporasi-korporasi kan kalau mau belanja dia harus punya vendor-vendor gitu kan. Cara belanjanya dia harus call satu-satu, dia harus nawar satu-satu. Bayangin kalau kita harus pengadaan cuman satu box pulpen alat tulis atau stapler gitu ya. Terus vendornya harus ada 5 atau ada 10, kita harus telepon 10 kali, kita harus nawar 10 kali dengan administrasi yang mungkin berbeda-beda. Gitu. Nah, dengan adanya e-procurement ini menjadi sangat lebih dimudahkan bagi para procurement yang ada di baik yang ada di korporasi maupun dengan di pemerintah sebenarnya gitu ya. Tim-tim pengadaannya lah gitu ya. Yang pertama, mereka bisa langsung melakukan komparasi harga dari banyak seller gitu. Kemudian yang kedua adalah prosesnya dia tinggal klik aja, kemudian balik lagi dia mau langsung ask quotation misalnya gitu ya, atau dia mau nego-nego dulu nih, negosiasi. Biasanya KPI arah tim pengadaan tuh harus dapetin harga yang paling murah. Benar. Barangnya berkualitas tapi harganya seterjangkau mungkin. Betul sekali. Nah, itu yang kita buat di dalam platform. Nah, akhirnya ini sangat memudahkan gitu ya buat customer-customer kita. Mereka tinggal login gitu ya. Mereka bisa login, tiba-tiba misalnya, oh iya ya, kayak mungkin malam gitu ya. Kadang kita suka kebawa mimpi kan kerjaan kita gitu kan. Kok kayaknya saya belum order kertas ya. Besok kayaknya yang ngeprint bakal mau banyak nih. Tinggal buka aja di HP. Gitu, pakai smartphone kita, tinggal login, terus dia tinggal klik, terus ajukan pengadaan, udah selesai. Semudah itu. Semudah ya. itu untuk belanja ke menggunakan sistem e-procurement. Oke. Nah, apakah sebenarnya e-procurement ini identik sama perusahaan-perusahaan besar, Mas? Enggak juga sebenarnya. Kalau perusahaan-perusahaan besar itu terkadang kita juga ada sedikit lebih complicated malah, karena mereka udah punya sistem sendiri. Kita kenal dengan mungkin istilahnya ERP gitu ya. Nah, bagaimana procurement system ini bisa terkoneksikan gitu ya? Justru ini juga membantu para company-company itu di level yang small, medium, dan big gitu. Karena ya tadi balik lagi, kalau selama ini tim procurementnya itu harus teleponin vendor-vendor berkali-kali gitu ya, harus ada 10 vendor, dan kalau nawar harus 10 kali. Artinya dengan adanya platform e-procurement, sistem e-procurement udah lebih gampang. Sellernya ada banyak pilihan, berbagai variasi produk, mau dari yang kita bicara
Untuk capex, untuk opex semua ada di Hmm. dalam platform e-commerce-nya gitu. Jadi Hmm. sangat mudah banget. Oke, oke, oke. Aku tuh tadi kenapa nanya gitu ya Mas, karena kalau aku lihat tuh sebenarnya masih banyak ya perusahaan-perusahaan yang dia manual sekali ya. Itu yang tadi Mas Dennis Betul. bilang ya, kalau memang harus pitching ke 10, 10-nya dihubungin gitu. Iya, satu-satu. Dinego semua satu persatu. Iya, iya, iya. Nah, ada nggak sih Mas contoh case di bineka.com gitu ya? Contoh case bagaimana akhirnya e-procurement ini sangat memudahkan sekali ya kalau kita bandingkan sama yang konvensional atau yang manual Iya, itu. karena pasti tentunya di Bineka sendiri, sebelumnya karena tadi ya, kita bilang bahwa di Bineka sendiri mulai dari 2011 tuh udah mulai masuk ke segmen yang B2B, Hmm. gitu. Kita memulainya juga dengan sistem yang manual tentunya, karena 2011 gitu kan ya, Mm-mm. sekarang udah another 10 years, sudah satu dekade lebih gitu ya. Semuanya kita mulai shifting gitu. Apa sih challenge-nya? Balik lagi, edukasi gitu. Di satu sisi para procurement itu kayak mm, mereka butuh kemudahan dan kecepatan gitu ya. Tetapi prosesnya sangat manual sebelumnya. Nah, dengan adanya sistem ini gitu ya, banyak kita dari customer-customer kita ada yang di mining, ada juga yang di enterprise gitu ya, Hmm. sektor edukasi. Aku banyak kolaborasi dengan universitas. Ini sangat memudahkan gitu. Contoh di universitas sendiri gitu ya, kita punya ada beberapa klien di universitas gitu ya, baik yang paling mungkin saya mention satu gitu ya, salah satunya Universitas Islam Indonesia yang ada di Yogyakarta gitu ya, Hmm. misalnya mereka menggunakan sistem e-procurementnya kita, belanja ke para UMKM, kemudian untuk kebutuhan universitas gitu. Universitas sekarang juga canggih-canggih loh. Ada satu mereka bikin lab. Mm-mm. Butuhnya apa sih? Mikrofon, headphone, laptop, speaker, lighting. Seperti kita saat ini nih, Mm-mm. Indah gitu. Nah itu tinggal beli aja di platformnya gitu. Tinggal klik-klik, komparasi harga, kemudian tinggal langsung negosiasi, udah check out gitu. Jadi mudah Oh. banget gitu. Jadi untuk pemerintah, untuk korporasi, bahkan sektor edukasi pun udah mulai masuk ke dalam sistem e-procurement ini gitu. Mhm, mhm, mhm. Aku suka lihat ya beberapa kali kalau kunjungan ke universitas gitu ya Mas. Kadang misalnya contohnya fakultas komunikasi gitu ya. Iya, Dia suka punya lab misalnya untuk mendidik mahasiswanya jadi news anchor ya. Itu kan betul. banyak banget tuh peralatannya Iya, di dalam ya. Ya monitor, lighting itu semua bisa dilayani dengan e-procurement itu tadi ya. bisa. Oke, Bisa banget. benar, benar, benar. Ini menarik banget ya. Nah, kalau misalnya tadi kita bahas lagi nih soal gimana supportnya Bineka untuk pemerintah juga yang tentunya untuk ngebantu UMKM. Nah, sebenarnya kan pemerintah ini udah punya platformnya sendiri ya, Mas Iya, ya, buat memenuhi kebutuhannya mereka gitu. betul. Nah, perannya Bineka ini spesifiknya kontribusinya di bagian mananya nih, Mas, dalam hal B2G-nya ya? Oke. Yang dilakukan sama Bineka sebenarnya ada dua hal. Karena di pemerintah juga menyediakan platform yang berbeda-beda nih. Mm-mm. Satu, kita bergabung tadi menjadi penyedia untuk e-katalognya. Mm-mm. Gitu ya, ini untuk partai-partai besar biasanya. Nah, tapi kemudian tadi kalau kita bicara ada yang daily operasional gitu, yang belinya alat tulis, kertas, dan sebagainya. Mungkin ada yang beli kursi kayak gini, Mm. furniture gitu ya buat di kantor gitu. Itu kan sesuatu yang mungkin juga ada yang daily, ada yang non daily juga gitu ya. Nah, salah satu program yang dibuat oleh pemerintah adalah platform namanya Toko Daring. Nah, Toko Daring ini punya satu produk gitu ya namanya Bela Pengadaan. Bela Pengadaan tuh Bela tuh belanja langsung Oh, belanja gitu. langsung. Jadi untuk certain numbers yang belanja gitu ya, let's say minimum maksimum misalnya di 200 juta ke bawah, itu tuh pemerintah boleh melakukan pengadaan langsung. Jadi tidak perlu melalui tender dan sebagainya. Nah, Hmm. Bineka berbagian di dalam Bela Pengadaan ini menjadi platform yang mempertemukan si pemerintah-pemerintah ini baik pusat maupun daerah bertemu dengan para penjual-penjual yang UMKM gitu. Hmm. Nah, kita punya seller-seller yang daftarnya UMKM gitu ya. Dan sebenarnya ternyata UMKM kita tuh banyak banget loh Hmm, hmm, gitu. hmm. Dari ribuan merchant yang ada di Bineka, 60% tuh UMKM. Dan apa yang bikin semangat di UMKM gitu ya, kalau saya lagi coaching, training, ada workshop sama UMKM, itu tuh ibu-ibu ya, emak-emak gitu ya. Betul. Itu semangat belajarnya The luar power biasa. of emak-emak ya. Sorry, sampai saking excitednya ya. Iya, itu menarik banget gitu. Kayak saya pernah workshop gitu ya di Sumatera Selatan gitu ya, ketemu sama 200 orang dan itu semua emak-emak
gitu. Hmm. Sebagian besar emak-emak dan mereka daya walaupun ya terkadang ada digital literasi gitu ya, gimana caranya nih jualan online, Iya, harus registrasi dulu, gimana cara kita foto produk kita supaya orang ngelihat produk kita tuh jadi ngiler gitu ya. betul betul. Itu mungkin emak-emak belum sampai situ gitu, tapi mereka mau belajar. Dan UMKM ini memang pemerintah support banget gitu. Bahkan untuk program pemerintah belanja negara maupun daerah gitu ya, yang di pusat maupun daerah itu dibudgetkan 40%. Sekitar 400 triliun, 1 tahun. Satu Dan tahun. harus belanjanya ke UMKM. Oh, ini menarik ya Mas ya. Jadi akhirnya mau nggak mau, suka nggak suka ya memang akhirnya harus supportnya yang pertama ke UMKM dulu ya. Betul, udah dengan sistem e-procurement tadi Mm-mm. semakin dimudahkan kan online, makanya yang di daerah-daerah juga tinggal klik, tahu-tahu Mm. barangnya udah sampai di depan kantor gitu. Padahal sellernya bisa jadi di daerah tersebut atau bahkan dikirimnya bisa dari Jakarta, misalnya kayak gitu. Secara sistem e-procurementnya udah bisa terpakai. Mm-mm. Terus mengoptimalkan kita UMKM itu luar biasa banget gitu. Bahkan kan kita pandemi perekonomian kita itu sangat tertolong dengan adanya UMKM yang Iya. bangkit. Iya iya iya. Aku sering banget zaman pandemi ya Mas baca artikel memang mereka tuh sebegitu berpengaruhnya ya. Kita kenapa bisa bertahan atau bahkan sampai sekarang kalau orang bilang resesi tapi alhamdulillah belum kejadian Iya. juga gitu ya. Yaitu karena support dari UMKM. Betul, Bener karena banget. mereka akhirnya membuka lapangan pekerjaan baru buat orang-orang yang mungkin contoh kayak misalnya kita cuman home industry lah gitu ya. Sesimpel bikin kue-kue gitu. Mm-mm. Terus bisa nolong tetangga-tetangganya sesama ibu-ibu kumpul yang biasanya daripada bergosip gitu ya. Mm-mm. Sekarang bikin kue sama-sama gitu. Mm-mm. Habis itu dijual, dapat untung. Jadi sangat membantu banget dan UMKM berkontribusi sama ekonomi kita kan cukup besar kan. Iya iya, heeh heeh heeh. Dan ini tadi ada juga yang menarik yang Mas Denis bilang, beberapa kali ngadain semacam kayak coaching klinik gitu ya. Nah ini kan sebetulnya yang sangat dibutuhkan sama UMKM ya Mas. Tadi itu benar banget loh kalau, aku juga melihat berdasarkan beberapa data beberapa tahun belakangan ya. UMKM itu kalau misalnya banyak dari anak-anak yang sebetulnya mungkin belum 17 tahun, antusiasmenya tinggi, tapi mungkin mereka modalnya terhalang modal. Mungkin kalau kita ngomongin literasi digital, anak-anak sekarang canggih-canggih banget ya Betul. Mas ya. Ya, Tapi justru kebalikannya nih kalau si emak-emak ini mungkin modalnya udah punya nih, iya, atau bahkan mama tuh jangan diremehkan networkingnya ya Mas ya. betul. Ngomong ke tetangga-tetangga itu sudah bertambah networkingnya ya kan. Tapi kadang itu tadi literasi digitalnya yang masih perlu dipelajari. Nah berarti ini nextnya dari Bineka terbuka juga ya Mas kalau misalnya ada coaching klinik atau mungkin ada seminar-seminar tertentu buat bantu UMKM? Pasti, pasti sangat kita sangat terbuka sekali karena kita juga banyak kolaborasi tadi salah satunya dengan sektor di sektor edukasi gitu ya, banyak universitas gitu, bahkan kita Mm-mm. punya program namanya Kampus Marketplace gitu ya. Nah, Hmm, tadi kan Winda sempat bilang bahwa ih anak-anak sekarang milenial pengen banget nih jualan. Nah, iya. kita punya program Kampus Marketplace itu yang membantu menyediakan platform e-commerce untuk universitas di mana melakukan inkubasi bisnis buat anak-anak kuliahan gitu. Hmm. Jadi mereka bisa langsung jualan instead of langsung terjun di dalam e-commerce yang besar, persaingannya sangat luar biasa, belajar berjualan di lingkungan sendiri dulu di dalam ekosistemnya kampus gitu. Mm-mm. Dalam universitas sekarang universitas banyak banget yang mensupport kewirausahaan, Betul. punya inkubator gitu ya. Dan ini sangat-sangat membantu gitu sih untuk menjadikan anak-anak milenial sekarang kalau yang dulu ya kita cuma belajar cuma tahu apa sih bikin bisnis model kanvas, Oke. BMC gitu ya. Kita disuruh bikin paper, habis itu presentasi, bener nggak? Iya, bikin Gitu. pakai sticky notes ya zaman Iya, dulu tuh. terus kita habis presentasi ngapain? Udahan dulu kan? Nah, Mm-mm. kalau sekarang mereka habis bikin model bisnisnya, mereka ngitungin budget dan sebagainya, bisa dapat pendanaan dari universitas gitu ya. Dan habis itu ngapain? Praktek langsung, Hmm. jualan di dalam platform. Jadi langsung eksekusi Iya, ya. Mm-mm. Bahkan sekarang tuh udah start dari SMK ya iya biasanya banyak, yang banyak kelas-kelas kewirausahaan ya. betul. Oke, menarik sekali. Ini jadi banyak insight ya Mas dari mulai ngomongin procurement, tadi juga sempat ngomongin soal peran Bineka juga untuk bantu pemerintah. Tadi ada program toko daring ya. Iya, Ada belanja langsung, langsung. Bella ya. Oke, nanti thank you banget Mas Denis hari ini udah mau sharing-sharing banyak hal sama aku. Tadi kita ngomongin banyak hal mulai dari B2B, B2C, B2G, e-procurement, ngomongin semuanya. Mudah-mudahan ini akan menambah insight juga untuk para magnetizen.
Dan jangan lupa Magnetizen, kalau misalnya kamu butuh-butuh insight-insight menarik lagi, tentunya untuk mengembangkan bisnis kamu, jangan lupa dipantengin dong YouTube-nya Magnet, oke? Sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya di Magnet Connecting Your Business World. Saya Winda Dwi Astuti dan Dennis Kumara, pamit undur diri, sampai jumpa lagi, thank you. thank you.